Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas itu apa namanya passive voice. Apa sih sebenarnya passive voice? Di sini passive voice dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat pasif. Kalimat pasif ya, contoh yang paling simpel adalah ketika awalan me berubah menjadi awalan di. Contoh misal kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita buat misalnya saya memukul anjing. Itu dalam bahasa Indonesianya. Nah, ketika dipasifkan, sebenarnya maknanya itu ya tetap sama. Cuman beda pola penulisan kalimatnya aja. Jadi anjing dipukul oleh saya. Sama juga dalam bahasa Inggris. Jadi kaidahnya hampir sama, maknanya sama, cuman beda pola penulisannya aja. Nah, sini passive voice, kalau secara definisi, kalimat yang subjeknya dikenai satu pekerjaan atau menderita sesuatu. Nah, maksudnya ini kan menderita. Nah, anjing itu dipukul. Nah, sebenarnya dia posisinya tadi objek berubah jadi pindah ke depan. Nah, dengan kata lain, subjek kalimat tersebut menjadi sasaran kegiatan yang dinyatakan oleh kata kerja. Nah, dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat pasif itu adalah kata kerjanya yang berawalan di, misalnya dipukul tadi, dipanggil, dimakan, diminum, dan lain-lain. Contoh yang paling mudah, ini, I'm called by her. Nah, di sini kalau kita pakai rumus, ini dia pakai kata kerja ketiga. 1, bab 2, bab 3. Nah, kembali lagi nanti to be-nya. To be-nya dalam bahasa Inggris, sebenarnya to be itu basic. Jadi kita harus hafal dulu to be-nya 5 itu. Yang am, is. M saya rasa nggak pernah dipakai. Yang biasa dipakai itu to be-nya adalah is sama are atau was sama were. Yang 4 itu aja. Nah, kalau am tadi ya bisa ini pakai am ketika subjeknya I. Nah, saya dipanggil oleh dia. I am called by her. Nah, ini kan bab 3, call ini. Call, called, called. Atau help. Nah, pada kedua contoh di atas, subjek dari kalimatnya dikenai satu pekerjaan, yaitu help dan called. Nah, dari contoh kalimat aktif dan kalimat pasif di atas dapat diketahui bahwa kalimat pasif atau passive voice dapat dibentuk dari kalimat yang aktif. Jadi, kalau ketemu sebenarnya untuk buatnya itu harus tahu kalimat yang aktifnya dulu. Oke, ini proses pembentukan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, kalimat aktif yang akan dirubah harus memiliki objek. Syaratnya menggunakan kata kerja transitif. Nah, kata kerja transitif itu apa sih? Itu kata kerja yang wajib memiliki objek. Contoh, misalnya kita menggunakan kata eat. Kalimatnya berarti I eat apple. Nah, eat di sini kan butuh objek dia. Atau apalagi selain eat, misalnya drink. I drink juice misalnya, juice. Ini kata kerja, dia butuh objek. Cuman ada beberapa kata kerja yang nggak bisa dipasifkan atau dia nggak butuh objek. Contoh I sleep, saya tidur, dia nggak ada objek. Atau ada lagi contoh I go, nah nggak butuh objek. Atau I walk, nggak butuh objek juga, saya berjalan dan I walk. Mereka cuman butuh itu namanya tujuan. Nah, misal sleep atau adverb butuhnya lebih tepatnya. Sleep kan nanti sleepnya di mana tidurnya? Tahu jam berapa? Sama dengan go. Go-nya kemana? Itu dia. Harus syarat wajibnya harus ada objeknya. Sebenarnya kalau kita merubah dari kalimat aktif, cari dulu objeknya itu mana.
Subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek. Nah, subjek tadi dia pindah menjadi objek dalam kalimat pasif. Dan sebaliknya, objek dalam kalimat aktif diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ini kan berubah tadi. Saya memukul anjing. Subjeknya saya. Sementara ketika dipasifkan, ini kan objeknya anjing. Nah, anjingnya berubah jadi subjek, dia pindah ke depan. Kata kerja kalimat pasif harus berbentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 yang didahului oleh to be. To be-nya ini. Nggak lepas dari ini to be-nya. Nah, atau di depannya ya. Am, is, are, was, were, being, sama been. Being sama been itu terjadi pada pasifnya itu continuous. Nah, balik lagi nanti ke simple. Kemudian yang diikuti oleh by. Biasanya ada by. Jadi dapat dituliskan bentuk kalimat predikatnya adalah sebagai berikut. To be yang 5 ini plus verb 3. Itulah susunan atau formulanya dalam membentuk kalimat pasif. Nah, ini yang pertama bentuknya. Bentuknya ini simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang paling simple. Nah, apabila kalimat aktif berbentuk simple present, maka kalimat pasifnya membentuk pola kalimat sebagai berikut. Subject plus to be-nya 3 ini karena present plus verb 3. Nah, ini disebut juga atau verb 3. Past participle itu. Kata kerja ketiga, misal eat, ate, eaten dia. Tadi call, called, called. Bekerja, walk, walk, minum, drink, drank. Nggak lepas dari 3 itu. Dia pakai kata kerja ketiganya ketika dipasifkan. Nah, ini lambang A itu menandakan kalimat pasif. Contoh, she writes a letter. Karena tadi syaratnya harus ada objek kalimat pasif, jadi untuk merubah ke kalimat pasif, harus kita cari dulu objeknya. Ini kan objeknya. A letter dipindah ke depan. Nah, a letter pakai to be jangan lupa. Nah, write bab 1-nya, bab 3-nya jadi written. Karena tadi rumusnya ini atasnya coba lihat, ada to be. Is ketika ininya tunggal. Kalau letters ada s, nanti pakai are dia. Nah, letter is written by her. Nah, contoh mungkin di sini. Nah, di sini kita cari dulu objeknya kira-kira yang mana sih? Nah, kalau yang ada everyday itu bukan objek, tapi itu keterangan waktunya. Nah, objeknya, predikatnya kan clean. Objeknya my room. Nah, berarti my room-nya dipindah ke depan. Cara membuatnya my room. Room itu berapa? Jamak atau enggak sih? Enggak, itu tunggal. Berarti pakai is to be-nya. Clean, verb 3-nya apa? Cleaned. Nah, berarti cleaned. Oleh siapa? I-nya berubah jadi me karena objek by me. Nah, itu dia bentuk perubahannya. Ini rumusnya to be plus verb 3. Objeknya tadi mana ini? Jadi subjek dia my room. Next, yang kedua. Oke, everyday. Nanti everyday ngikut. Nah, ini everyday. Di situ aja naruhnya. Jangan nanti dari everyday. Karena everyday kan verb, sebenarnya dia fleksibel, bisa letakkan di sini juga bisa. Yang kedua, objeknya. Objeknya yang mana? Oke, the text. Nah, berarti objek jadi subjek. The text ada s. Nah, s itu menandakan jamak atau lebih dari satu teksnya, berarti to be-nya pakai are. Translate di situ verb 3-nya adalah translated by. Objek dari she. Nah, kita balik lagi ke kata ganti. Objek she itu adalah her ketika dia jadi objek. Ngikut every day. Helen's friends. Nah, objeknya adalah friends. Itu satu atau tunggal sih? Satu atau jamak? Ya tunggal. Berarti pakai is. Teach verb 3-nya taught by Helen. Kalau Helen nggak usah diganti ya.
talk. Nah itu at school. Nah oke. Selanjutnya mungkin bisa dicoba sendiri ya. Nanti bisa saya upload di latihannya, atau bisa dijawab sendiri, bisa di sini dicatat di catatannya. Next, yang kedua, model bentuknya. Model yang kedua namanya adalah present continuous tense. Present continuous tense itu maksudnya ya yang nama continuous berarti dia sedang terjadi. Rumus continuous kan ini yang bawah ini, coba lihat. They are eating mango. Nah, ada to be-nya, are eating mango. Ini objeknya yang mana? Mango. Nah, mango pindah ke depan. Mangonya satu atau jamak? Satu. Berarti pakai is to be-nya. Nah, untuk menandakan dia sedang, dia pakai being setelah to be. Berarti rumusnya to be plus being plus verb 3. Nah, ini bukan eating ya. Eaten. Nah, itu dia bentuknya. Bukan eating, tapi eaten. Mango is being eaten by them. Nah, they, dia jadi objek, jadi pakai by them. Oke, kita balik ke sini. Let's try. Contoh. Nah, kita cari objeknya. Oke, my cake. A cake aja ya. Now itu ngikut, boleh depan, boleh di belakang. Objeknya a cake. Tadi pakai apa rumusnya? Plus to be, berarti is karena satu. Terus ada being. Being. Nah, itu kan making, itu kan dari kata dasar make. Nah, make, verb 3-nya adalah made by my sister now. Nah, itu dia. Next. Nomor 2, objeknya. Oke, kita cari. Nah, ini a football match. Football match. Satu atau jamak? Ya satu. Ada itu menandakan tunggal atau enggak ada s-nya. Berarti to be-nya is being. Watching, kata dasarnya adalah watch ditambah ed verb 3-nya watch by me now. Nah, next, we were meeting the relatives now. Predikat objeknya adalah the relatives. Nah, relatives itu kan ada s-nya, berarti dia lebih dari satu, maka to be-nya are. Untuk menandakan dia sedang terjadi pakai being. Meeting itu dari kata dasar meet ya, dibuang ing-nya. Met. Nah, by we objeknya adalah us now. Oke, itu. Nah, ini selanjutnya bisa dicoba sendiri. Nah, ini playing, kata dasarnya played. Nah, itu nanti diubah. Next, bentuk present perfect tense. Bentuk present perfect tense. Nah, ini kan present perfect tense. Contoh kan, contohnya ini. Ada have sama has, ini ngikutkan subjeknya. Nah, kalau dia tunggal, dia pakai has. Kalau dia jamak, pakai have nanti. Nah, dia pakai been. Nah, kalau tadi continuous, dia pakai being. Ada to be plus being. Sementara kalau pada present perfect, dia pakai have atau has plus been. Nah, pasti ada verb 3 kuncinya. Kalau dia kalimat pasif. Contohnya ini, kalimat aktifnya. They have played the ball. Objeknya the ball, pindah jadi subjek, the ball. Nah, ini berubah. Karena the ball ini satu, berarti pakai has. Nah, tambah plus been, plus played by them. They, objeknya adalah them. Oke, let's try this one. Nah, ini kita nggak perlu lagi cari kata kerja ketiganya. Karena pada kalimat present perfect, kata kerjanya sudah berubah ke kata kerja ketiga. Tinggal kita tambah been aja dan cari objeknya. Oke, objeknya tickets. Tunggal atau jamak? Oke, jamak berarti pakai have plus been. Book kan udah verb 3 dia. Dari kata dasar by. Nah, by us. Next, ini yang kedua. Mana objeknya? A test. Objeknya adalah a test. Oke, karena tunggal pakai has.
plus bin, return udah. Return by she berubah jadi her today. Nah, itu. Next, objek, awas ini hati-hati, ada kata keterangan in-nya jangan dimasukkan, dia taruh di akhir aja, nggak usah diubah. Objeknya ini the keys. Nah, berarti the keys are the keys banyak berarti pakai have been found by farm. Nah, agak mudah dikit dia karena kita nggak perlu lagi cari kata kerja ketiganya karena sudah tertera di kalimatnya. Oke, next simple past. Nah, ini simple past. Simple past tinggal merubah aja to be-nya. Kalau tadi simple future, to be-nya am is are. Kalau simple past cuma dua ini, was sama were. Nah, pola pembuatannya juga sama. Karena pas pakai verb 2 nanti tinggal diubah ke verb 3. Nah, biasanya hampir sama verb 2 verb 3-nya kalau akhiran ed kayak gini. Tapi ada kalau pada kata kerja irregular dia berubah. Contoh kalimat aktifnya, Rozak open the door. Nah, jadi kalau dibalik, the door was opened by Rozak. To be-nya pakai was karena tunggal door-nya. Kalau jamak pakai were nanti. Misal doors, diubah ke were. Oke, ini objeknya. Objeknya a nice bag. Oke, ini tunggal atau jamak? Tunggal. Ada berarti pakai was. Nah, was book. Book tetap book by Tom yesterday. Atau ini ini semuanya barisan reguler ya, baran ed. Oke, next yang ini, coba yang 3. Objeknya berarti an, aja disingkat. An menandakan dia satu, berarti pakai was. Kalau dia jamak pakai were nanti. Nah, berarti was sent dari kata dasar cnd by Tim. Nah, to his ex. Ini kan adverb. Dia nggak usah kita rubah. Kita ngerubah aja yang objeknya saja. Oke, selanjutnya bisa dicoba ini sendiri. Ini yang terakhir. Bentuk yang terakhir namanya simple future. Ini sebenarnya 5 aja. Sebenarnya semua tenses ada 12 itu nanti ada pola-pola juga tersendiri. Cuman tapi kita pakai yang 5 aja. Apabila kalimat aktifnya berbentuk simple future tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat sebagai berikut. Nah, subject plus will be plus verb 3. Past participle itu verb 3. Contoh kalimat aktifnya, my wife will make some cake. Kalau dipasifkan, some cake dipindah ke depan, plus will be. Make diubah ke verb 3, jadi made by my wife. Nah, ini contohnya. Ini objeknya kita cari. Oke, money ya. Money. Money will plus be. Land, verb 3-nya land tetap ya, nggak berubah. By her to her friend. Her-nya 2 kali, yang satu her friend sama yang ini nggak perlu diubah. Nah, itu. Yang kedua, oke, objeknya mana? TikTok kita cari. The mistake. The mistakes. Nah, di sini will nggak ngaruh dia. Bebas apakah dia jamak atau nggak ada perubahan. Will be, tinggal kita merubah correct, verb 3-nya adalah corrected by he. Objeknya adalah him. Oke, selanjutnya mungkin bisa dicoba sendiri. Oke, next. Nah, next
auxiliary verb sebenarnya itu sama juga dengan verb yang ini tadi, yang future. Nah, ketika dia dipasifkan, tinggal diubah ditambah be kayak gini. Nah, ini kan will be. Ini nah, ditambah will be. Sama kalau can bisa juga can be. Nah, ketika ketemu dengan ada auxiliary verb-nya. Contoh kayak gini nah. Rifai can paint the house. Paint kan melukis. Nah, ketika dipasifkan sama polanya the house, auxiliary-nya tetap ya ini can-nya, kata kerja bantu, can be painted by him. Nah, ini sama kasusnya nanti ketika pada kata must, sama kata pada will tadi future, sama pakai shall, sama kasusnya pada should. Nah, pola kalimatnya subject, auxiliary plus to be plus verb 3. Kalau diterjemah ya rumah itu dapat dicat oleh Rifai atau by him. Oke, selanjutnya, nah ini konklusi aja sebenarnya. Nah, yang dapat dijadikan kalimat pasif hanyalah kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja transitif atau diistilahkan transitive verb. Itu kata kerja yang memerlukan objek, misalnya buy, bring, tell, give, do, drink, eat, agree. Nah, selainnya mungkin bisa dikira-kira ini kalimatnya butuh objek nggak sih? Next, sedangkan kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja intransitif. Nah, kata kerja yang tidak memerlukan objek berarti dia tidak bisa dipasifkan. Nah, dia hanya bisa pada kalimat aktif. Go, arrive, come, look, sleep, bleed. Nah, dan tidak dapat jadikan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Oke, baik, itu sedikit sekilas untuk penjelasan tentang kalimat pasif dan cara membuatnya. Dan ada beberapa latihan, silakan kalau ada pertanyaan boleh ketik aja di kolom komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.